Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merenungkan Yesus yang dengan tekad bulat berjalan menuju Yerusalem. Doa yang intim dengan Bapa membuatnya mengerti kehendak Bapa. Setelah itu tidak ada lagi keraguan dalam dirinya, walaupun ia tahu bahwa penderitaan dan salib menanti. Tekadnya lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari ketaatan dan kasih. Di sisi lain, kita juga mendengar bagaimana orang Samaria menolak Yesus karena prasangka lama, serta bagaimana para rasul, Yakobus dan Yohanes, masih ingin menggunakan cara kekerasan untuk menghadapi penolakan itu. Yesus mengajarkan bahwa jalan Allah bukanlah jalan paksaan, melainkan jalan kasih. Saudara-saudari, hari ini gereja juga memperingati Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja yang hidup di abad keempat. Ia dikenal sebagai penerjemah kitab suci ke dalam bahasa Latin, yang kita kenal dengan sebutan Vulgata. Karya besar ini tidak lahir begitu saja. Hieronymus adalah seorang yang keras dalam tekad, berdisiplin tinggi dan pantang menyerah. Ia berani meninggalkan kenyamanan hidup untuk mengabdikan dirinya pada firman Allah. Baginya memahami kitab suci berarti berjumpa dengan Kristus sendiri. Itulah sebabnya ia pernah berkata dengan tegas, "Ignorantia scripturarum, ignorantia Christi est." Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Saudara-saudari, Yesus mengajak kita untuk bertekun melaksanakan kehendak Allah, walau harus melewati salib. Santo Hieronymus menunjukkan bagaimana tekad yang sama diwujudkan dalam kecintaan pada sabda Allah. Dengan kerja keras, doa dan pengorbanan, ia mempersembahkan hidupnya agar umat Allah dapat mengenal Kristus melalui kitab suci. Saudara-saudari terkasih, apakah kita sungguh bertekun dalam doa seperti Yesus yang setia mencari kehendak Bapa? Apakah kita memberi waktu untuk membaca dan merenungkan kitab suci sebagaimana Santo Hieronymus mengorbankan hidupnya agar sabda itu dekat dengan kita? Apakah kita siap menerima salib yang menyertai perjalanan iman kita dengan tekad bulat seperti Yesus, bukan dengan mencari jalan pintas atau alasan untuk menolaknya? Semoga dengan teladan Santo Hieronymus, kita semakin mencintai sabda Allah. Dengan tekad yang teguh, marilah kita berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem hidup kita masing-masing, tempat salib sekaligus sumber kebangkitan dan hidup baru. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.